Bab 056. Aprilia. Dan kegelapan pun merenggut kesadarannya. Aprilia tengah berjalan sambil menyentuh tandu yang membawa tubuh suaminya. "Mas, bangun mas, bangun." Lirihnya perih meratapi suaminya yang seluruh tubuhnya kini bersimbah darah. Dan tak bergerak sedikit pun semenjak tadi. Boril sudah dibawa dalam mobil ambulans. Dan Aprilia yang berada dalam pelukan Cindy dan Stella melihat tim medis tengah memeriksa suaminya dalam ambulans. Detakan jantung dan nadinya melemah. Begitu yang didengarnya dari ucapan perawat. Aprilia tak sanggup. Ia tak sanggup melihat suaminya tak sadarkan seperti ini. Aprilia pun meluruh di lantai dan jatuh dalam pelukan Stella. "Maafkan saya Pak. Saya siap salah. Siap dihukum." Alex berdiri menghadap Bayu dengan seorang polisi bersamanya. Pistol yang tadi ia gunakan, sudah diamankan sebagai barang bukti. Alex dibawa oleh polisi untuk memberikan keterangan atas penembakan yang dilakukannya pada Andika. Bayu tak bisa bilang apa-apa. Lah hanya menepuk bahu Alex. Yang terlihat menunjukkan rasa penyesalan. Siapapun tahu apa yang dilakukan Alex adalah demi menangkap Andika atas kejahatan yang dilakukannya. Pasti Alex terpaksa melakukannya. Itu terlihat dari caranya yang menembak pada bagian kaki Andika saja. Hanya untuk menghentikan langkah Andika. Satu persatu iring-iringan polisi dan ambulans mulai bersiap-siap berjalan memecah kesunyian puncak yang biasanya asri dan tenang. Sementara para anggota polisi yang lain memeriksa orang-orang yang tak sadarkan diri di atas lantai. Beberapa di antaranya terkena luka tembak. Mereka menolong korban luka-luka itu baru kemudian menolong para sandera yang disekap di salah satu kamar. Termasuk Apko dan Liana yang langsung berlari keluar dan mencari Aprilia yang pingsan lalu dibawa melalui ambulans juga. Karena Ja baru saja melahirkan dan baby Azam pun baru berusia 1 hari. Serta membutuhkan perawatan eksklusif. Polisi lalu membawa Alex segera naik ke mobil. Ia menoleh ke arah pintu ambulans yang belum ditutup. Di mana Stella sedang menunggui ayahnya yang diberi penanganan oleh perawat. Sekilas Stella menoleh padanya. Dengan mata yang sembab dan terlihat sangat terpukul. Stella semakin terkejut dengan Alex yang bawa oleh pihak kepolisian. Alex menggelengkan kepalanya. Meski perasaannya pun sama kacau. Meminta agar Stella tak bersedih. Dan semuanya pasti baik-baik saja. Pintu ambulans pun ditutup bersamaan dengan Alex yang berjalan menuju mobil polisi. Hanya tersisa Bayu di sini. Berdiri di depan villa yang dibangunnya sebagai kado ulang tahun pernikahan peraknya dengan Cindy beberapa waktu silam. Bayu memandangi villa mewahnya yang menjadi saksi bisu tragedi berdarah antara kedua putranya. Keduanya dididik dengan cara yang sama. Dengan kasih sayang yang sama. Bayu tak mengerti mengapa anak yang dibesarkan dalam kasih sayang yang sama bisa tumbuh dengan sifat yang berbeda. "Ya Tuhan, ampuni dosaku," lirih Bayu dalam sebaris doanya. Saat Alex menghubungi Bayu kalau mereka dibuntuti orang tak dikenal, Bayu dan Cindy langsung berangkat bergegas ke puncak. Namun waktu yang mereka miliki sangat singkat sehingga jalan satu-satunya yang tercepat adalah menggunakan helikopter dan turun di landasan heli dekat villa mereka yang kemudian dijemput oleh karyawan pabrik milik Bayu di sana. Dan mendengar jika ada tindakan kriminal serta orang-orang yang membuntuti Alex, maka demi keselamatan Bayu dan Cindy pun menghubungi polisi juga ambulans untuk berjaga-jaga karena firasat orang tua tidak pernah salah. Rumah Sakit Cisarua, Bogor. Dengan penanganan dan perawatan yang maksimal, Boril, Andika dan Aprilia masing-masing menempati ruang rawat darurat. "Aku mau lihat Mas Boril Bu." Aprilia akan turun dari ranjang tempatnya dirawat.
Ketika ia baru sadar dari pingsannya, tak baru tahu kalau tangannya dipasangi infusan. Dan akan mencabutnya namun dihalangi oleh Liana. "Jangan Neng. Lu belum pulih." Aprilia menggelengkan kepalanya. "Enggak. Aku papa. Aku mau lihat Mas Boril. Aku mau lihat suami aku Bu." Liana tak tega dalam keadaan ini. Bukan ia egois namun keadaan Aprilia tak jauh mengkhawatirkannya. Lah baru kemarin melahirkan dan mengalami kejadian luar biasa yang tak sanggup jika untuk dibicarakan. Seperti apa kata dokter? Jika tidak mendapatkan penanganan yang maksimal dan istirahat yang cukup, Aprilia bisa terkena depresi dan trauma. Dengar kata ibu. Lu harus sehat demi Mas Boril. Demi Azam. Gimana mau merawat mereka kalau lu nya sakit? Hah. Kata-kata Liana barusan membuat Aprilia terdiam lalu tangisnya pun pecah dalam pelukan Liana. Azam. Azam lagi sama bapak. Untuk sementara dikasih ASI dari donatur rumah sakit. Hati Aprilia mencelos mendengarnya. Nanti juga kalau sudah selesai, bapak kemari. Bawa Azam. Bu ngerti perasaan lu Neng. Banyak berdoa, banyak istirahat. Lu harus sehat. Harus kuat. Ya. Hanya air mata yang menjawab ucapan Liana barusan. Sedangkan Liana sangat merasa pilu dengan apa yang dialami putrinya kini. Ia tak bisa bayangkan kondisi fisik dan mental putrinya. Melahirkan dalam kondisi pecah ketuban duluan, harus jauh dari orang tua saat melahirkan, dan baru saja 2 hari, musibah terjadi. Entah apa yang terjadi antara Boril dan Andika, yang jelas Liana hanya tahu kalau Andika menginginkan Aprilia. Dengan sejuta cara dihalalkannya. Termasuk tega mencelakakan saudara kandungnya sendiri. Jika Liana yang mendengar dari balik pintu saat Boril terjatuh saja sudah lemas dan khawatir, Liana tidak bisa bayangkan putrinya yang melihat kejadian itu secara langsung di depan matanya. Kenapa bisa jadi begini Bu? Kenapa? Kenapa ujiannya berat begini? Ucap Aprilia terisak dalam nafas yang belum bisa pulih kembali. Terlalu banyak yang ada di pikirannya. Terlalu banyak yang dirasakannya. Hingga Aprilia sendiri bingung harus menjabarkan apa rasa sakit ini. Sabar, lu pasti kuat Neng asteris, hanya ucapan. Ya hanya ucapan. Liana hanya bisa membesarkan hati Aprilia untuk bisa menerima cobaan ini, namun jika dia sendiri yang mengalaminya maka si Liana pun tidak akan sanggup. Aku mau ketemu Mas Boril. Aku mau lihat dia, Lia. Sebentar lagi ya. Pulihlah dulu. Aku mau ketemu. Perlahan Aprilia mulai tenang dalam pelukan Liana. Meski luka lahir batinnya belum mereda. Kami sudah berhasil mengeluarkan peluru yang ada di kaki pasien dan kini sedang proses penanganan luka-luka lebam dan akibat jatuh dari tangga. Ucap Dokter Gilang yang menangani Andika pada Bayu. Bayu lalu berterima kasih pada Dokter Gilang dan masih menunggu sampai diperbolehkan untuk menjenguknya. Karena Andika belum sadar dari efek obat biusnya. Bayu lalu menoleh pada Cindy yang kini langsung duduk di kursi penunggu pasien. Ekspresi wajahnya tetap sama semenjak datang ke rumah sakit ini. Raut kesedihan tetap terpancar jelas. Usianya yang semakin senja kini mulai terasa saat ia tak sanggup menopang 2 kakinya sendiri. Tak sepatah kata pun yang terucap dari bibirnya. Apa yang dirasakan oleh Cindy kini, jelas sangat dirasakan oleh Bayu. Dia seorang ayah. Kedua putranya tengah sama-sama kritis akibat dari dendam dan obsesi cinta. Sebagai orang tua mereka tak bisa berjalan di sisi anak yang satunya dan meninggalkan anak yang lain. Mereka tak bisa tak adil meski Andika banyak disalahkan dalam hal ini.
Bayu dan Cindy menyadari ada yang salah dengan cara didik mereka. Ada yang salah dalam memberikan kasih sayangnya. Sehingga ditangkap berbeda oleh kedua putranya. Sementara itu, Boril masih berada di ruang operasi. Luka parah yang dialaminya membuat dokter harus bergegas dengan melakukan tindakan operasi. Dan Bayu serta Cindy pun kini menungguinya. 1 jam kemudian, dokter yang memeriksa Boril keluar dari ruangan Boril. Bayu dan Cindy kembali menemui dokter. Keluarga Pak Boril. Kami orang tuanya Pak. Bagaimana keadaan putra saya? Jawab Bayu. Pasien mengalami cedera pada kepalanya bagian belakang karena benturan keras dari benda tumpul sehingga menyebabkan luka pada kulit kepala. Tidak perlu dijahit namun sudah kami beri obat dan diperban. Serta memar-memar pada seluruh bagian tubuhnya. Dikarenakan pukulan atau tendangan. Yang dilakukan. Berulang. Ya Tuhan, ucap Bayu. Untuk kondisi di mana pasien terjatuh dari lantai 2 serta menghantam meja kaca, serpihan-serpihan kaca nampak pada beberapa bagian tubuh. Kalau untuk hal ini, kami telah menjahitnya. Total 18 jahitan. Pasien itu, jatuh dalam posisi bagian bawah terlebih dahulu baru punggung. Yang menyebabkan patah pada tulang bahu kiri. Dan, juga mengalami retak pada tulang ekor. Cindy hampir terjatuh jika Bayu tak sigap menangkapnya. Retak tulang ekor. Ulang Cindy memastikan jika pendengarannya pasti bermasalah. Benar Bu. Namun untuk tulang ekor yang retak, karena tersusun dari 4 bagian tulang yang menyatu sebagai penumpu gerak, maka pada dasarnya bisa sembuh sendiri tergantung dari pengobatan yang dijalani pasien dan daya tahan tubuh pasien sehingga tidak diperlukan operasi. Namun saya harus sampaikan jika pengobatan tidak maksimal dan daya tahan tubuh pasien yang lemah, untuk sementara waktu maka kemungkinan pasien akan mengalami kelumpuhan, terganggunya organ vital dan pengaburan penglihatan. Jantung Cindy bagai terlepas dari tempatnya. Dari seluruh rentetan kabar hati yang dia dengar dan dialami sejak datang kemari, hal inilah yang paling menusuk hatinya. Sungguh berkali-kali Cindy menyalahkan dirinya sebagai seorang ibu yang tidak mampu menjaga kedua buah hatinya untuk hidup saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. Mereka tumbuh menjadi pengusaha yang sukses namun akhirnya terpecah bahkan terlibat dalam permusuhan berdarah yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah diimpikan oleh ibu manapun di dunia ini. Kalah jadi abu menang jadi arang. Andika dan Boril sama-sama terluka. Jika Andika telah melewati masa kritisnya, maka Boril meskipun dia telah sadar nanti maka kenyataan pahit sudah bersiap menyapanya. Oh! Diantar oleh Apko yang mendorong kursi rodanya, Aprilia menemui Boril yang sudah dipindahkan ke ruang rawat utama VVIP. Sementara Azam tengah bersama dengan Stella dan Liana. Boril belum bisa dijenguk. Oleh karena itu Bayu bisa meninggalkannya untuk membuat laporan ke kantor polisi serta menemani Alex yang memberikan keterangan di sana. Setelah Bayu sebelumnya mengirimkan pengacara untuk mendampingi Alex, Aprilia hanya bisa melihat dari pintu kaca di mana suaminya tengah berbaring lemah di atas tempat tidur. Keadaannya masih sama. Tak bergerak seperti kemarin. Netra abu itu dihiasi warna merah di sekitarnya. Matanya memanas dan ia tak bisa mengatakan apapun selain menangis. Lah ingat saat kemarin Boril memang tak seperti biasanya. Untuk pertama kali dalam hidupnya Aprilia merasakan kalau Boril tak percaya diri. Dengan mengatakan bahwa dirinya sudah tua dan entah bisa atau tidak mendampingi Aprilia serta membesarkan Azam. Itu bukanlah perkataan seorang Boril. Boril Fabian Rohichan yang dikenalnya adalah orang yang paling percaya diri di dunia, orang yang paling optimis demi mengejar apa yang dia inginkan. Dia yang menerima segala konsekuensi dan tidak mau bermain curang adalah alasan mengapa Aprilia sangat mencintai pria itu.
Diperjuangkan dengan sepenuh hati hingga rela berubah total seluruh hidupnya, mana mungkin Aprilia tak luluh. Namun kini, rasanya baru kemarin Aprilia mengecap rasa kebahagiaan dengan pria yang dicintainya. Apakah kafilah cinta kita hanya mampir sekejap saja? Lirihnya dengan netra berkaca ia sentuh kaca pembatas dengan pasien itu. Rasanya, tak pernah takut melebihi ini. Rasanya, tak pernah sakit melebihi ini. Rasanya, ingin bernafas saja susah. Aprilia berbisik lirih pada pintu kaca itu, seolah bisikannya sampai dan didengar oleh suaminya. Aprilia ingin suaminya tahu keadaannya kini. Di mana ia takut kehilangan suaminya, mengalami sakit yang sama dengan yang dialami Boril. Seluruh hidupnya sakit. Bahkan hanya untuk sekedar bernafas saja susah. Mai. Aprilia menoleh ke arah kirinya di mana Stella sedang berdiri sama sedihnya dengannya. Aprilia melihat Stella memegang ponsel dan ponsel itu diberikannya padanya. "Tebu Adriana, nelpon," ucap Stella. Ia menyodorkan ponsel yang masih tersambung itu. Lalu melihat ke arah Apko. Dan Apko menganggukkan kepalanya. Aprilia pun mengambil ponsel dari Stella lalu menaruhnya di telinga. Sementara Stella yang memang sudah melihat keadaan Boril tadi, masih saja menangis karena sudah 6 jam sejak dioperasi, ayahnya belum sadarkan diri juga. "Halo." Adriana hampir loncat dari duduknya saking senangnya karena mendengar suara sang putri. Jadan Adriano masih berada di tempat sewaan mereka. Kemarin Aprilia sempat memberitahu Adriana melalui pesan singkatnya. Kalau Aprilia telah melahirkan dan sudah pulang dari rumah sakit. Hanya saja saat itu sudah malam. Dan pesan pun tak terbaca oleh Adriana. Saat wanita itu membuka ponsel serta membaca pesan dari putri satu-satunya tersebut, Adriana senang bukan main, dia bahkan meloncat-loncat dan lupa akan penyakitnya saat tahu bahwa dia sudah menjadi seorang nenek dari bayi yang sangat tampan. Apalagi pesan itu pun dilengkapi foto dari Azam. Adriana langsung menelepon Aprilia namun tak ada jawaban sama sekali hingga beberapa jam dan ketika malam menjelang barulah ponsel pun terjawab dan itu pun bukan Aprilia melainkan Stella yang memegang ponselnya. Stella pun menceritakan musibah yang baru saja mereka alami pada Adriana sebelum memberikan ponselnya pada Aprilia. "Aprilia, kamu, apa-apa nak? Mama sudah mendengar semua yang kamu alami dari Stella." "Apa benar? Sayang, kenapa Andika bisa seperti itu? Apa-apaan dia? Kami sudah merelakan harta dan perusahaan kami. Apalagi yang dia mau?" jawab Adriana berapi-api. Sementara di sebelahnya Antonio pun mendengarkan dengan sama kesalnya. "Bagaimana keadaanmu sayang? Aprilia, kenapa diam?" Adriana memeriksa ponselnya. Panggilan masih bersambung namun Aprilia tak menjawabnya. "Aprilia, bicaralah sayang. Katakan, tolong jangan diam. Apa yang Mama dan Papa mau dengar?" tanyanya lirih. Matanya tetap memaku pada sosok sang belahan jiwa yang masih dipeluk nyaman dalam jelapnya. Entah sakit yang dirasakannya, atau mungkin sebaliknya. Kini Boril telah mati rasa. Mengingat kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja menimpanya. "Aprilia, kalau Mama mau menanyakan Azam, dia baik. Dan akan selalu baik. Akan selalu berada di dalam pelukan orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Tapi, kalau Mama menanyakan tentang aku, maka keadaanku tak lebih baik dari keadaan suamiku." Apko dan Stella menoleh pada Aprilia yang kini bicara dengan sangat serius dengan Adriana tersebut. Air mata terus menetes dari kelopak netranya. Namun ia tak terisak. "Suamiku jatuh dari lantai 2. Ia telah dioperasi tapi, kemungkinan sembuhnya belum ada," Adriana terkesiap.
Separah itukah keadaan Boril? Mama dan Papa turut menyesal sayang. Kami tidak menyangka jika Andika akan berbuat setelah itu. Aprilia menarik nafasnya lelah. Ia tertawa lirih. Menyesal. Bukankah kalian senang kalau suamiku mati? Antonio dan Adriana terkejut mendengarnya. Begitupun dengan Stella dan Apko. Antonio mengambil ponselnya lalu berganti ia yang bicara dengan Aprilia. Aprilia, apa yang kamu bilang nak? Kami tak pernah mengharapkan seperti itu. Ucap Antonio meralat ucapan Aprilia.